Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi Pagi Akhir Pekan. Di informasi kali ini, seekor babi liar yang terpergok masuk ke pemukiman di Kampung Cilame, Desa Bunar, Kabupaten Bogor, terekam kamera warga. Polisi yang datang ke lokasi terpaksa melepaskan tembakan karena hewan ini membahayakan dan juga merusak pagar rumah warga. Sementara itu di Aceh, seorang petani diterkam harimau Sumatera saat memanen cabai di kebunnya. Evakuasi berlangsung dramatis karena korban berada di atas pohon setinggi 10 meter untuk menyelamatkan diri. Sebuah video amatir merekam aksi petugas saat berusaha melumpuhkan seekor babi liar yang masuk ke permukiman di Kampung Cilame, Desa Cigudeg, Bogor, Jawa Barat pada Kamis lalu. Selain mengamuk saat dikepung, hewan itu hampir menyerang warga, sehingga polisi yang datang ke lokasi terpaksa melepaskan tembakan. Ditemui Sabtu siang, warga menjelaskan hewan liar tersebut meresahkan karena sering mondar-mandir di pekarangan rumah dan merusak pagar. Setelah dilumpuhkan, bangkai babi hutan itu dievakuasi petugas untuk dikubur. Ada takut masuk ke rumah, biasanya acak-acakan gitu. Tapi baru kali ini saja. Iya. Babi ini dari hutan, emang dekat dengan hutan atau gimana? Ya kurang tahu, emang atas hutan, sebelah sana hutan, gunung kan. Biasanya kalau di sawit banyak. Allahumma ya Allah. Inilah detik-detik evakuasi seorang petani yang diterkam harimau di Desa Selekat, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, Sabtu siang. Evakuasi berlangsung dramatis karena warga menolong korban yang kesakitan yang berada di atas pohon setinggi 10 meter dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Korban bernama Muhajir menjelaskan, peristiwa itu terjadi ketika hendak memanen cabai di kebun yang kemudian muncul harimau Sumatera dan langsung menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Namun kaki korban terpeleset dan harimau langsung menerkam bagian kaki korban. Begitu saya panjat pokok itu, jatuh kaki sebelah. Waktu saya naik, ya, begitulah di kena kukunya, rungkok. Ya, saya naik lagi. Rungkok kali lagi. Hingga Sabtu sore, korban masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Yulidin Awai, Tapak Tuan, Aceh Selatan karena menderita luka serius. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ribuan ekor sapi di Gresik terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Dari 1.995 ekor sapi yang tersebar di 11 kecamatan, 44 ekor diantaranya mati dan 171 ekor berhasil sembuh. Adapun di Jawa Barat, belasan ekor sapi milik peternak di Purwakarta terpaksa dikarantina setelah petugas menemukan 8 ekor sapi terinfeksi penyakit kuku dan mulut. Dan warga juga menduga penularan berasal dari lalu lintas ternak di pasar hewan. Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku hingga hari ke-24 di wilayah Gresik, Jawa Timur belum melandai. Sabtu siang, Dinas Peternakan di Kabupaten Gresik menerjunkan petugas BPBD ke sejumlah peternakan sapi milik warga. Penyemprotan dilakukan secara masif akibat penularan virus PMK yang meluas. Hingga Sabtu siang, Dinas Peternakan Kabupaten Gresik mencatat dari populasi di kandang 2.294 ekor sapi yang tersebar di 11 kecamatan, sekitar 1.995 ekor terinfeksi penyakit mulut dan kuku. 44 ekor diantaranya mati dan 171 ekor diantaranya sembuh. Untuk antisipasi penyebaran virus PMK ini, mudah-mudahan dengan pencegahan melalui kerjasama dengan BPBD agar tidak sampai menyebar di desa-desa yang lain. Sementara itu di Jawa Barat, belasan ekor sapi milik peternak di Purwakarta terpaksa dikarantina pada Sabtu. Tindakan ini dilakukan setelah petugas menemukan 8 ekor sapi terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Lokasi kandang yang tak jauh dari pasar hewan dijadikan tempat karantina belasan ekor sapi yang sebelumnya berada satu area dengan sapi yang terserang PMK. Pemilik kandang mengaku awalnya sapi didatangkan dari luar kota dan dalam kondisi sehat. Ia menduga sapi tertular PMK akibat lalu lintas kendaraan penakut hewan ternak yang keluar masuk pasar hewan. Kan ini tempatnya lalu lalang, mungkin kena terpaan angin ke dalam itu. Udah yang mau ke pasar hewan? Iya, kan habis lebaran itu banyak yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah ke sini. Berapa Pak yang kena Pak? Punya Bapak ini Pak? Yang positif 8, cuma ya sekarang udah mulai membaik. Satgas Penyakit Mulut dan Kuku Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan pengetatan lalu lintas ternak rawan PMK Sabtu siang.
Sapi atau kambingnya akan dikirim terlebih dahulu dikarantina selama 14 hari dan akan dilakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan ternak bebas penyakit, terutama PMK. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas malah menemukan 3 ekor sapi yang terindikasi terserang penyakit selain PMK, yaitu Brucella. Juga ada 3 ekor indikasi Brucella dari hasil pemeriksaan serologi ya. Brucella ini adalah merupakan penyakit sebetulnya sudah biasa ya, sudah umum yang terjadi, cuma tetap menjadi perhatian juga karena ini dapat menyebabkan keguguran ya. Meski Kota Parepare tercatat negatif kasus PMK, langkah pencegahan dengan pengetatan lalu lintas ternak terus dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero kasus PMK. Tim Liputan CNN Indonesia.